Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari market kripto ya, mulai dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini akan ada Fed Waller yang speech, kemudian juga data terkait dengan US Lending Index dari Amerika Serikat. Hari Senin nggak terlalu gimana-gimana untuk sentimen market ya. Namun di minggu ini teman-teman harus waspadai, sebab di minggu ini akan ada Jackson Hole meeting ya, simposium yang bakalan diadakan mulai hari Kamis, Jumat sampai Sabtu. 3 hari itu sangat-sangat penting menurut saya, dapat memberikan impact terhadap market kripto. Jadi beberapa petinggi dari bank sentral akan masuk ke dalam event tersebut. Ya, ada Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari Jackson Hole yang kemarin ya, itu ada Amerika Serikat, kemudian Christine Lagarde dari European Central Bank, mungkin juga akan didatangi oleh Bank of England. Jadi ya bakalan sangat-sangat penting untuk event tersebut. Nah teman-teman, dari market kripto sendiri overall dalam semingguan terakhir ini bergerak lesu ya. Kalau kita lihat dari market kapitalisasi Bitcoin, rata-rata memang mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir. Belum lagi kalau kita berbicara tentang harga, Bitcoin saat ini jika dirupiahkan sudah berada di 937 jutaan something. Ethereum bahkan sudah turun ke 41,8 juta ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang pergerakan harga per koin dari banyak sekali kripto saat ini memang sedang mengalami penurunan dari market cap, dari harga, dan tentunya ini dikarenakan adanya sentimen-sentimen terkait dengan ekonomi yang buruk, kemudian juga berita-berita terkait dengan penjualan beberapa institusi besar terhadap kripto dan juga Bitcoin. Oke, kita akan lihat market dari beberapa sentimen, seperti contohnya adalah sentimen Fear and Greed Index, di mana saat ini sentimen dari pasar berada di posisi fear. Artinya memang lebih banyak FUD, teman-teman, yang belakangan ini ada ya. Dan kalau kita lihat, kita sudah berada dalam posisi yang fear, cenderung extreme fear, itu sejak 6 Agustus sampai saat ini. Jadi sudah sekitar 1 mingguan posisi market dalam posisi fear, ya, market susah naik. Ya, kalau saya sih tetap posisi yang bagus untuk akumulasi ketika fasenya sudah berada dalam posisi fear ataupun extreme fear. Before nanti kita masuk ke posisi yang greedy, banyak orang mulai serakah, banyak koin mengalami kenaikan. Fase-fase fear seperti ini adalah peluang untuk mendapatkan harga-harga murah. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada dari market kripto. Teman-teman, Matic akan melanjutkan fase transisinya, berganti nama menjadi Pol dengan komposisi 1:1 ya. Jadi konversinya 1:1 dan tidak akan banyak berubah secara tokenomik, teman-teman. Jadi Matic akan ganti menjadi Pol pada tanggal 4 September 2024. Buat kalian yang sudah hold Matic dan kalian tidak perlu melakukan apapun jika teman-teman sudah hold tokennya di exchange, karena nanti exchange-nya otomatis akan melakukan migrasi tokennya, dan mungkin dalam beberapa jam atau beberapa hari token kalian bisa jadi hilang, Matic ya, bisa jadi hilang sementara, tapi nanti akan dimunculkan kembali setelah proses migrasinya berhasil. Makanya ketika mendekati tanggal 4 September nanti jangan melakukan banyak transaksi, baik itu pembelian, penjualan, ataupun transfer. Takutnya ada something missing yang bisa menyebabkan kerugian bagi teman-teman. Itu jadi buat yang memang hold Matic, ini bisa menjadi salah satu new branding yang bagus ya untuk tokennya sendiri. Kemudian akan ada upgrade juga yang akan dilakukan oleh salah satu layer kedua dari Ethereum, yaitu dari Optimism. Hari ini OP Labs memposting proposal peningkatan yang merinci temuan dari serangkaian audit terkini yang digerakkan oleh komunitas pada sistem anti kesalahan. Rencana tersebut memperbaiki bugs yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. Jadi akan ada update terbaru dari Optimism yang bernama Granite Network Upgrade
guna untuk menyelesaikan beberapa missing yang memang terjadi di upgrade sebelumnya dan juga melakukan peningkatan dari dari kualitas transaksi, kemudian juga keamanannya, teman-teman. Jadi ini berita bagus untuk optimism. Lalu ada Google yang dikabarkan ini digugat gitu ya. Jadi Google menuntut sekitar 5 juta US dollar atas aplikasi dompet berbahaya yang hilang bersama dengan asetnya senilai 5 juta US dollar dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang prosedur keamanan dan juga pemeriksaan di Google Play Store. Jadi ya semacam tuntutan yang dilakukan teman-teman. Google terlibat dalam gugatan sekitar 5 juta US dollar setelah aplikasi dompet kripto yang diunduh di Play Store diduga berbahaya, mengakibatkan pencurian aset digital yang signifikan. Korbannya adalah Maria Faka, mengklaim dia kehilangan kepemilikan mata uang kriptonya setelah mempercayai aplikasi dompet tersebut. Itu jadi bisa dibilang ada aplikasi app palsu gitu di Google Play Store. Ya, Google dituntut sama si siapa namanya? Si Maria Faka. Namun Google akhirnya turut balik tuh si penyedia aplikasinya. Jadi ini saling tuntut ya. Jadi begitulah kondisi dari pasar, teman-teman. Saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi scam, project-project airdrop scam. Makanya teman-teman harus berhati-hati dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh penyedia airdrop ya. Siapa tahu ada yang suruh untuk melakukan download aplikasi dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai. Make sure teman-teman sudah mendownload dari tempat yang terpercaya. Even kita sudah download dari tempat yang terpercaya pun tidak jamin kalau aplikasi tersebut adalah aplikasi yang real. Apalagi kalau kita download abal-abal asal-asalan dari menu pencarian ya, mesin pencari. Teman-teman, itu lebih beresiko lagi sebenarnya. Oke, berita yang lain datang dari Dubai. Dubai Court baru saja melakukan recognizing untuk pembayaran salary atau gaji menggunakan kripto. Jadi saat ini sedang dirancang teman-teman sebuah aturan. Dalam keputusan pentingnya, pengadilan tingkat pertama Dubai telah mengakui pembayaran gaji dalam bentuk mata uang kripto berdasarkan kontrak kerja. Menandai perubahan signifikan dalam pendekatan hukum Uni Emirat Arab terdapat mata uang digital. Terhadap mata uang digital, keputusan tahun 2024 nomor kasus 1739 pada tahun 2024 berbeda dengan keputusan di 2023 di mana klaim serupa ditolak karena kurangnya penilaian yang jelas. Oke, berarti sebelumnya sudah sempat pernah diajukan nih untuk pembayaran gaji para karyawan yang ada di Dubai menggunakan kripto, tapi di 2023 sudah ditolak, teman-teman. Dan saat ini mulai dievaluasi kembali dan akan siap dipelajari hal tersebut, apakah bisa melakukan pembayaran gaji lewat kripto. Itu kemudian dari berita election dari Amerika Serikat, suara Kamala Harris turun ya teman-teman, dari sebelumnya di 5,52% sudah turun menjadi 4,9 dan sekarang bersaing dengan Donald Trump. Kalau kalian perhatikan dari sini, kondisinya mayoritas kebanyakan pemilih itu kalau kita hitung dari jumlahnya ya, itu lebih banyak di Donald Trump sebenarnya. Namun, pemilu Amerika Serikat itu kan bersifat negara bagian, pemilu elektoral ya. Nah itu, jadi yang dihitung itu adalah berapa banyak negara bagian yang mendukung si calon pemilih, teman-teman, atau si calon pemimpin ya. Jadi dihitung berdasarkan wilayahnya atau negara bagiannya, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Makanya perhitungan dari Amerika Serikat sendiri terhadap pemilunya ini agak berbeda. Kalau kita lihat dari sini, Donald Trump masih menguasai Amerika bagian selatan dan juga tengah. Sementara dari Kamala Harris itu menguasai di bagian pesisir. Yang dekat-dekat pantai itu dikuasai semua sama Kamala Harris.
Itu kalau kita lihat dari survei yang muncul saat ini, mayoritas sekarang ya sudah 50-50 antara Donald Trump dan juga Kamala Harris. Jadi sebelumnya kan agak tinggi tuh Kamala Harris. Namun sepertinya dalam beberapa kampanye dia melakukan blunder sehingga suaranya potensialnya mengalami penurunan. Oke, lanjut dari berita yang lain datang dari ekosistem Solana. Jadi ada Renzo yang dikabarkan ini terintegrasi sama Jito. Jito ini salah satu penyedia layanan DeFi risk taking yang ada di jaringan Solana, teman-teman. Jadi baru saja mereka sudah berkolaborasi ya, meluncurkan Easy Sol. Easy Sol ini adalah sebuah token yang dipeg 1:1 dengan Sol. Dan ini merupakan sebuah hasil dari Renzo, teman-teman. Jika kita melakukan staking ya di jaringan Renzo, kita bisa berpeluang mendapatkan Easy Sol ini sebagai token yang memang dipeg. Lalu ada berita juga datang dari Uniswap. Uniswap bekerjasama dengan Santina XYZ untuk kompetisi keamanan terbesar yang akan dilakukan di tanggal 4 September 2024. Jadi dikabarkan Uniswap itu bakalan melakukan kompetisi gitu ya, especially untuk menyediakan atau memberikan keamanan khususnya untuk penyedia layanan-layanan DeFi. Akan ada hadiah sekitar 2,35 juta yang akan diperebutkan dan juga memastikan bahwa volume 4 adalah kode yang paling banyak diaudit. Jadi Uniswap pengen untuk bikin ekosistemnya semakin lama semakin kuat, semakin solid, semakin aman. Jadi mereka mencoba untuk membuat kompetisi keamanan untuk para pengembang supaya bisa menguji jaringan mereka. Teman-teman, lumayan hadiahnya ya. Besar banget alokasi yang disediakan. Jadi diharapkan dari kejadian tersebut mereka bisa untuk menemukan banyak kesalahan dari jaringan mereka sehingga mereka bisa memperbaikinya. Oke, menarik sekali dari Uniswap. Kemudian ada kasus belakangan ini terkait dengan Wrap Bitcoin. Jadi sudah 1 minggu sejak BitGo mengumumkan rencana untuk mentransfer manajemen Wrap Bitcoin ke perusahaan patungan baru Bit Global dalam 60 hari. Banyak yang telah terjadi. BitGo mengumumkan penyimpanan Wrap Bitcoin dan juga kemudian mengklarifikasi baru bahwa kekhawatiran luas di kalangan industri saat ini sedang meluas. Ada MakerDAO yang memutuskan untuk menghentikan pinjaman baru terhadap Wrap Bitcoin. Kemudian juga ada Coinbase yang mengumumkan CBBTC, produk pesaing dari Wrap Bitcoin. Jadi Wrap Bitcoin ini sebenarnya adalah sebuah token yang dipeg 1:1 dengan Bitcoin. Tapi Wrap Bitcoin itu biasanya running di jaringan Ethereum. Jadi di jaringan Ethereum kita bisa melakukan transaksi di market DeFi ya, itu dengan Wrap Bitcoin. Karena kan Bitcoinnya sendiri nggak bisa running di Ethereum. Makanya dipeg 1:1 dengan sebuah token baru. Jadi Wrap Bitcoin ini disinyalir punya resiko. Ya, ini beritanya memang sudah seminggu terakhir. Namun kalau kita lihat dari berita ini menurut saya cukup penting dan berpotensi menjadi another FUD yang berpotensi menjadi berita buruk lah untuk pasar, teman-teman. Jika let's say Wrap Bitcoin ini beneran berbahaya atau bisa dibilang disinyalir menimbulkan kekhawatiran dan juga potensial kerugian. Jadi belakangan sudah banyak yang mundur dari Wrap Bitcoin karena melihat adanya potensi risiko dari aset tersebut, teman-teman. Itu jadi lagi berkembang kasusnya ya. Oke, Bitcoin bagaimana secara teknikal jika kita melihat memang dari kondisinya saat ini pergerakan Bitcoin cenderung masih lesu meskipun ada kenaikan-kenaikan jangka pendek, tapi sebenarnya kenaikan-kenaikan yang terjadi ini belum terlalu memberikan indikasi yang kuat kalau market akan mengalami kenaikan yang lumayan. Teman-teman, saat ini sih kondisi market masih biasa-biasa aja. BTC dominan syukurnya di hari Minggu ini, hari Senin ya, hari Senin ini sudah mulai terjadi penurunan, sehingga ini bisa memberikan sentimen bagus untuk beberapa altcoin. Ya, kasihan banget altcoin ini rata-rata memang pada tertekan dan cenderung masih bertahan di harga-harga
Ya di harga-harga bisa dibilang harga-harga yang sudah mereka patok ya, ada sedikit di atas dari level support, teman-teman. Kalau kalian perhatikan ada beberapa yang naik lumayan, kayak Manta hari ini naik sekitar 3,7%. Lalu ada Polkadot naik 2,3, terus juga ada WLD berada di $1,5. Uniswap justru kemarin ada sedikit penurunan. Oke, kalau kita lihat dari kondisi market saat ini masih lesu aja. Dari Bitcoin time frame weekly kita bakal dapat closing. Let's say kalau kita bisa closing dengan harga di sekitaran level 60.000, ini bisa menjadi sebuah sentimen bagus untuk market sih. Itu Bitcoin closing hari ini jam 7 ya waktu Indonesia Barat untuk weekly time frame. Kemudian dari daily time frame nggak terlalu gimana-gimana. MACD-nya udah mulai ada indikasi histobar hijau yang mengindikasikan potensial kenaikan pada jangka pendek dengan area resistance kisaran 63 ribuan something dan juga level support kisaran 57.900-an. Dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin juga masih cenderung lesu ya, belum ada peningkatan volume yang gila banget yang bisa menyebabkan harga Bitcoin mengalami lonjakan signifikan. Jadi sementara ya karena fear and greed-nya masih lesu, menurut saya sih kesempatan momentum buat teman-teman yang mau DCA ya, saat ini masih ada kesempatan. Gitu aja paling buat update, nggak terlalu gimana-gimana, kita tunggu aja sampai market lumayan bergairah lagi. Sementara dari volume smart money kopong kosong, terus juga volumenya juga nggak besar. Jadi ya beginilah pasar teman-teman. Oh ya, sebagai tambahan berita ya dari OJK sendiri, kabarnya sudah siapkan pajak baru untuk kripto. Ya di Indonesia sendiri pajak kripto itu kan PPh final ya, PPN dan PPh final. Jadi bisa dibilang pajaknya sebenarnya nggak terlalu gede untuk transaksi kripto di exchange. Namun kalau pajak dinaikkan kembali, ini bisa menurunkan minat dari para investor, teman-teman. Apalagi yang sekarang dikabarkan bikin itu adalah OJK ya. Sebelumnya kan kripto disinyalir akan dipegang oleh Bapepti karena dianggap sebagai komoditi dan kedepannya bakalan diatur sama OJK. Aku sendiri belum tahu kapan regulasi tersebut, teman-teman. Tapi yang pasti sekarang udah disiapin pajak baru yang berpotensi akan diaplikasikan di tahun ini. Jadi siap-siap tuh kena tambahan, teman-teman. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Kalau teman-teman misalkan banyak ketinggalan berita ya di pasar, teman-teman bisa update berita-berita tentang kripto di update news Bitcoin on Telegram. Silakan yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.